Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya Hanifah Faik dengan NIM 12070600028 akan sedikit menjelaskan tentang keterkaitan unsur hara nitrogen pada tanaman padi. Mengutip berita yang diunggah oleh CNN Indonesia pada hari Senin tanggal 11 April tahun 2022, sejumlah pengamat menilai Indonesia berhasil meningkatkan produktivitas bahan pangan padi dan jagung di dalam negeri. Hal ini seperti yang terlihat pada angka perhitungan BPS sejak tahun 2019. Pada tahun tersebut, produktivitas padi mencapai 5,11 ton per hektar, kemudian meningkat menjadi 5,13 ton per hektar pada tahun 2020 dan 5,22 ton per hektar pada tahun berikutnya. Akan tetapi, hal ini juga memberikan dampak yang negatif. Ketika terjadi pola tanam yang sama terus-menerus panjang tahun, tanah tempat produksi tersebut tidak memiliki waktu istirahat untuk memulihkan energi, sehingga cadangan unsur hara pada mineral primer habis diserap oleh tanaman. Tanaman yang kita kenal biasanya mendapatkan energi dari unsur hara yang ada di dalam tanah. Unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dibagi menjadi dua kelompok, yaitu unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar atau disebut juga unsur hara makro, dan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang relatif sedikit atau unsur hara mikro. Unsur nitrogen ini merupakan salah satu unsur hara makro bagi tanaman yang diserap dalam bentuk ion amonium atau ion nitrat. Peranannya pada tanaman padi itu, yang pertama dapat merangsang pertumbuhan vegetatif. Nitrogen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari molekul klorofil, karenanya suatu pemberian nitrogen dalam jumlah yang cukup akan mengakibatkan pertumbuhan vegetatif yang subur. Jumlah klorofil ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pertumbuhan dan kesuburan tanaman yang nantinya dapat dikaitkan untuk prediksi produksi dari padi tersebut, sehingga peranan yang berikutnya adalah dapat meningkatkan jumlah anakan dan meningkatkan jumlah bulir atau rumpun. Di antara berbagai hara tanaman lain, nitrogen termasuk yang paling banyak mendapat perhatian karena jumlahnya yang sedikit dalam tanah, sedangkan yang terangkut oleh tanaman berupa hasil panen setiap musim sangat banyak. Selain itu, nitrogen sering hilang karena pencucian dan penguapan, sehingga ketersediaannya dalam tanah untuk dapat diserap tanaman sangat kecil. Bila tanaman kurang mengandung nitrogen, tanaman akan menunjukkan gejala seperti yang pertama pertumbuhan kerdil. Dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Herjuna Praba dan kawan-kawan pada tahun 2018, mereka menjelaskan bahwa unsur hara nitrogen berfungsi mempercepat pertumbuhan tinggi tanaman. Lalu yang kedua, daun tampak kekuning-kuningan atau juga disebut klorosis. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya produksi klorofil dalam tanaman. Yang ketiga, sistem perakaran terbatas. Akar memperlambat kebiasaan alami mereka untuk menyebar karena mereka tidak memiliki nutrisi yang diperlukan sebagai energi, dan yang terakhir, produksi menurun. Penggunaan unsur nitrogen yang berlebihan juga memiliki implikasi negatif bagi lingkungan dan menurunkan keuntungan pertanian. Pemberian unsur nitrogen yang berlebihan dalam lingkungan tertentu dapat menunda fase generatif tanaman atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Dampak dari kelebihan unsur nitrogen pada tanaman padi, yang pertama lambat panen karena pertumbuhan vegetatif yang memanjang, yang kedua mudah rebah. Unsur nitrogen yang berlebihan dapat mengurangi kekuatan batang yang mengakibatkan rebah selama pembungaan dan pengisian bulir. Yang ketiga, menurunkan kualitas bulir. Yang keempat, menurunkan kualitas hasil tanaman. Dan yang kelima, rentan terhadap serangan hama atau penyakit. Unsur nitrogen yang berlebihan juga mengakibatkan pertumbuhan menjadi dalam kutip mewah, sehingga tanaman menjadi menarik bagi serangga dan atau penyakit atau juga patogen. Untuk penanggulangannya dapat dilakukan pemupukan nitrogen dengan cukup dan efisien, yaitu sebanyak 90-120 kg per hektar atau setara dengan 200-260 kg urea per hektar. Selain urea, unsur nitrogen juga dapat diperoleh dari pupuk NPK dan ZA. Sedangkan untuk kasus kelebihan nitrogen dapat diatasi dengan melakukan pencucian. Pencucian bisa dengan melakukan penggenangan lahan dan setelah itu lepaskan genangan air dengan cara membuka paritnya. Cara lain yang banyak digunakan para petani tradisional adalah dengan melakukan penyiraman air sebanyak-banyaknya dan lakukan cara ini hingga 2-3 kali saja. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.